Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat yang lainnya. Bertemu lagi dengan saya, Jimatul Arabi, Jimatul Channel. Kali ini saya akan memberikan sebuah pengalaman dan cerita tentang suasana pertama masuk pesantren atau yang disebut dengan dunia pesantren. Nah, saya tidak akan banyak-banyak untuk opening, namun saya akan langsung ke apa ya disebutnya, ke cerita. Jadi pertama ketika kita masuk pesantren itu yang paling dirasakan adalah rasa sedih dan bingung mau seperti apa kita ketika di pesantren. Ya, misalnya yang saya rasakan ketika masuk pesantren, mungkin teman-teman tahu ya, pesantren itu adalah tempat di mana ketika kita dididik untuk menjadi anak yang memang mandiri dan tujuannya adalah menjadi anak yang soleh dan solehah. Nah, banyak orang, mungkin kali ini banyak orang tua yang merasakan ketakutan dan kekhawatiran ketika anaknya itu dimasukkan ke pesantren. Karena sekarang itu banyak anak yang merasa tidak mau ketika masuk ke pesantren, sehingga anak itu merengek-rengek, anak itu nangis, anak itu sedih ketika orang tuanya ingin memasukkan anaknya ke pesantren. Nah, kenapa? Karena sekarang itu banyak sekali anak yang tergoda, anak yang terpengaruh dengan dunia digital, dunia teknologi ya, ada handphone. Coba bayangkan teman-teman, kalau misalnya udah masuk pesantren, penggunaan handphone itu sangat terbatas. Nah, kita masuk ke pengalaman saya sendiri. Waktu itu, nah jadi gini ya ceritanya. Waktu itu ketika saya pertama kali masuk pesantren, teman-teman, saya umur berapa tahun? Pokoknya sekitar 7 tahun ya. Enggak 7 tahun, berapa ya? 12 tahun gitu ya. Ya pokoknya sekitar gitulah ya, masih kecil dan masih terhitung ya ketinggiannya juga. Nah, ketika itu saya dimasukkan ke pesantren oleh orang tua saya, ke pesantren yang memang basisnya Al-Quran. Nah, di sana pesantren pertama kali itu adalah jaraknya jauh dengan rumah saya, rumah orang tua saya, maaf. Nah, ketika kita langsung pindah dari rumah ke pesantren itu, pasti merasakan apa yang menjadi kesedihan bagi saya sendiri. Awal mula, misalnya malam pertama ya, ketika masuk pesantren itu merasa aneh. Wah, ini tempatnya aneh, asing. Nah, ketika malam pertama, asing ya, malam pertama itu mungkin dari berbagai kota, berbagai daerah, berbagai provinsi ada di pesantren itu. Nah, ketika malam pertama saya tidur, malah belum tidur ya, sekitar jam 12-an. Sekitar jam 12-an itu saya menutup badan saya, menutup wajah saya dengan selimut. Apa yang terjadi? Nah, saya merasakan kesedihan, merasakan nangis, merasakan kangen, rindu dengan keluarga, dengan orang tua paling utama. Nah, di situ ada proses di mana rasa kemandirian saya diuji. Saya malu di dalam. Nah, ketika malu itu, saya melihat teman saya. Ternyata dikira saya, hanya saya yang nangis. Pas ketika buka selimut, semuanya tutup selimut. Nah, itu ya. Jadi dikira saya aja yang nangis. Ketika dibuka selimut saya, melihat teman di samping saya, ternyata sama, ditutup selimut juga. Dan mereka merasakan hal yang sama. Itu yang pertama. Ketika masuk dunia pesantren itu diuji ya, yang pertama kemandirian, yang kedua siap untuk jauh dari orang tua. Bukan berarti jauh jauh hatinya, tapi hanya jauh tempatnya atau posisinya. Nah, kemudian kenapa pesantren yang saya tempati itu dipilih? Yang pertama mungkin saya ingin tahu pesantren itu tujuannya kemana. Misalnya pesantren itu Al-Quran ya, kemudian kitab. Nah, saya lebihnya ingin kemana?
Ya, kalau misalnya teman-teman ingin masuk ke pesantren Al-Quran, berarti masuklah ke dunia pesantren yang memang basisnya Al-Quran. Nah, waktu itu saya basisnya Al-Quran. Nah, ketika pertama masuk ke pesantren itu, ada suasana baca Al-Quran, ya. Setiap mau sholat zuhur, asar, maghrib, isya, nah itu. Kemudian, gimana suasana pesantren itu? Nah, suasana pesantren itu sangat asik, unik, dan ya membuat kita menjadi memang lebih potensi untuk percaya diri. Ya. Karena kenapa di sana kenal dengan orang yang baru, ya, kenal dengan guru yang baru dan lain sebagainya. Nah, misalnya suka duka pertama menjadi santri kan, mau wudhu ngantri, mau mandi ngantri, mau makan sekalipun ngantri. Nih, posisi makan aja kan jaraknya bisa nyampe 1 meter. Ya, 1 meter masih pendek ya, 100 meter lah. Itu udah sampai si piringnya digeser-geser ya, digeser-geser karena tidak mau ngantri sambil duduk. Kadang ya untuk ngantri makan itu piringnya digeser, orangnya kemana, dititipkan, digeser-geser ya gitu ya. Nah, hal yang terkesan menjadi santri itu adalah ketika kita diberikan proses untuk dengan suka dan duka, maka pelajaran itulah yang kita akan dapatkan. Karena pelajaran terbesar adalah pelajaran yang sangat dikesankan adalah pengalaman pribadi. Belum tentu cerita orang lain itu menjadi kesan bagi kita, tapi ketika kita mengalami prosesnya, mengalami keadaannya, maka kita akan merasakan pelajaran yang berharga bagi kita. Maka dari itu, ketika kita masuk pesantren, jangan merasa takut apa yang kita pikirkan. Misalnya di pesantren itu mau seperti apa, di pesantren itu kita akan seperti apa, ya. Itu jangan ada di dalam benak pikiran teman-teman, apalagi teman-teman yang mau masuk pesantren. Ya, pengalaman saya ketika masuk pesantren itu memang pertamanya kita memberikan hati yang duka, tapi ketika kita udah proses ketika masuk pesantren, sudah berjalan suasana di pesantren, maka keadaan duka itu menjadi suka, ya. Itu. Ketika misalnya mau sholat kan, mendengar sholawatan Allahumma sholli, nah itu udah terdengar ketika di pesantren itu suasana sholawat, suasana ngaji itu sudah tidak aneh. Ya. Tapi kalau orang yang pertama masuk pesantren itu merasakan keanehan di sana. Ya, biasanya tidak ada suara seperti ini. Kemudian sholat subuhnya kadang kesiangan, tapi kalau di pesantren jam 3 juga sudah bangun. Disitulah pengalaman yang sangat berharga bagi kita yang ingin masuk pesantren dan juga yang sudah pernah pesantren. Itu merupakan pelajaran yang berharga bagi kita semua. Semoga ketika kita masuk pesantren ataupun ada kemauan untuk masuk pesantren, semoga Allah mudahkan, semoga kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Ketika kita sudah menjadi dewasa, maka ilmu yang kita dapatkan selama di pesantren bermanfaat untuk diri kita dan bermanfaat untuk orang lain. Mungkin hanya itu pengalaman berharga bagi saya, mungkin bagi teman-teman juga yang merasakannya. Semoga apa yang menjadi pembahasan ini flashback atau kenangan bagi teman-teman yang sudah merasakan atau merasakan hal yang sama seperti saya. Dan terima kasih yang sudah menonton, dukung channel saya. Semoga selalu memberikan hal yang positif dan kontennya selalu positif dan bermanfaat untuk semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, satu lagi, jangan lupa like, share, subscribe, dan komen channel saya. Terima kasih. Yuk.